Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman, yang kami hormati jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sleman, rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna pada hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini bisa hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan selamat datang teriring terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta rapat paripurna yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna pada hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan tahun 2025. Oleh karena itu, sebelum rapat dimulai, kami atas nama DPRD Kabupaten Sleman mengucapkan Selamat Hari Pahlawan tahun 2025. Dan di masa kini perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama, membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan. Para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Terdapat 3 hal yang dapat kita teladani dari para pahlawan bangsa. Yang pertama, kesabaran. Mereka sabar menempuh ilmu, sabar menyusun strategi, sabar menunggu momentum, dan sabar membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan. Mereka tetap bersabar meski menghadapi perbedaan pandangan dan jalan perjuangan. Dari kesabaran itulah lahir kemenangan. Karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan. Kedua, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak berebut jabatan, tidak menuntut balasan, tidak mengincar apa yang ditinggalkan penjajah. Mereka justru kembali ke rakyat, mengajar, membangun, menanam, dan melanjutkan pengabdian. Disitulah letak kehormatan sejati, bukan pada posisi yang dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan. Ketiga, pandangan jauh ke depan. Para pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang, untuk kemakmuran bangsa yang mereka cintai, dan menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari ibadah. Darah dan air mata mereka adalah doa yang tidak pernah padam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus. Pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Sidang Dewan yang berbahagia perlu kami sampaikan, pada hari Selasa 4 November 2025 telah dilaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2025.
2026. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 huruf A Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, rapat paripurna hari ini melanjutkan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan oleh juru bicara fraksi. Dan pada hari ini Saudara Bupati telah menyelesaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud. Oleh karena itu, agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Perlu kami informasikan, menurut daftar hadir dari 50 anggota DPRD telah hadir 35 anggota. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 117 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota. Oleh karena itu, memperhatikan dari jumlah kehadiran, rapat telah memenuhi quorum dan sah untuk dilaksanakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-11 masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 pada hari ini Senin 10 November 2025 secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 kepada Saudara Bupati atau Wakil Bupati kami persilakan. Dan nilai lalu lintas harian rata-rata atau LHR. Penanganan jalan terkadang pada tingkat kerusakan dan metode penanganan, baik melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan. Terhadap usul memprioritaskan pengusaha lokal, kami sepakat penawaran penggunaan tenaga kerja lokal sudah disampaikan saat sosialisasi. B. Tentang penerangan jalan umum. Rencana anggaran yang dialokasikan untuk LPJU ruas jalan sebesar 7,96 miliar, sedangkan untuk LPJU pemukiman sebesar 19,3 miliar. Target sambungan PJU ruas jalan tahun 2025-2030 sebanyak 17.488 titik. Sampai dengan akhir tahun 2025 akan terbangun sebanyak 9.045 titik, sehingga masih dibutuhkan sebanyak 8.443 titik LPJU. Pemkab Sleman saat ini tengah berproses dengan skema kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU. Evaluasi kualitas PJU umum dan PJU pemukiman secara menyeluruh secara rutin telah dilakukan. Kompetensi sehat antara para pelaksana program, kami sependapat selama ini pemilihan penyedia telah dilakukan sesuai aturan pengadaan barang dan jasa dan garansi lampu selama 5 tahun. Juga mengutamakan pengusaha lokal kami sepakat. C. Tentang masalah persampahan. Kelanjutan program pengolahan sampah di tahun anggaran 2026 dilakukan dengan optimalisasi TPST, gerakan pilah sampah dari rumah, TPST 3R, transfer depo dan bank sampah, staf penguatan kelembagaan pengelolaan sampah. Pemkab Sleman akan mengoptimalkan pengolahan TPST yang telah ada. Pengolahan sampah di Kabupaten Sleman sebagian sudah ditangani oleh pemerintah kabupaten. 2. Pembinaan posyandu telah diperkuat dengan penambahan fasilitas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kelurahan. Ya, terhadap saran penataan dan estetika bahan batas pertumbuhan kami sepakat
untuk dikembangkan secara bertahap. 4. Pemberian pelatihan dan pengadaan alat-alat media sosial di kelurahan kami dengan fasilitasi pelatihan dan BIMTEK terkait pengelolaan sistem informasi data SID dan media sosial kelurahan. 5. Menumbuh kembangkan integrated farming telah dilakukan melalui program pertanian lestari dengan berbagai macam budidaya, yaitu pertanian, perikanan, dan peternakan. 6. Terdapat saran peningkatan program olahraga massal kami sependapat. 7. Program Satu Keluarga Satu Sarjana, salah satu pelaksanaan dinas sosial melalui program Sleman Pintar dengan alokasi anggaran tahun 2026 sebesar 20 miliar. Program Sleman Pintar dilaksanakan melalui seleksi oleh perguruan tinggi yang dituju dengan ketentuan syarat yang berlaku. 8. Pengurangan ketimpangan sosial telah dilaksanakan melalui mendorong tumbuhnya wirausaha baru melalui fasilitasi pelatihan dan bantuan modal, penanganan permasalahan pengangguran dengan kerjasama dengan pendidikan vokasi, fasilitasi pencari kerja dan peningkatan kapasitas para pencari kerja, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sleman, pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat bagi warga miskin. 9. Pembangunan Kapanewon sudah dilaksanakan sesuai RT/RW terkait dengan lahan pertanian abadi merupakan kebijakan Provinsi DIY dan pemerintah pusat. 10. Untuk mengatasi pengangguran telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut, yaitu menyediakan wadah bagi pencari kerja melalui job fair dan taksi pekerja atau fasilitasi seleksi bagi pekerja, menyediakan upaya peningkatan keterampilan calon pekerja melalui pelatihan yang dilakukan oleh PLK dan kerjasama LKP, mendorong menciptakan harmonisasi antara pengusaha dan buruh dengan wadah LKS tripartit, memperluas mekanisme magang dan kerjasama dengan lembaga-lembaga vokasi dengan pendidikan tinggi. 11. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian target kesejahteraan sosial ekonomi berupa peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dalam aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan pelatihan dan sertifikasi pencari kerja, mendorong kemandirian UMKM untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Program prioritas untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas antara lain dengan mengembangkan kemampuan individu baik melalui pendidikan maupun peningkatan keterampilan. 12. Terhadap saran optimalisasi dan maksimalisasi PAD sudah kami lakukan. 13. Optimalisasi potensi pendapatan daerah antara lain dilakukan dengan penyesuaian NJOP tanpa menaikkan PBB, sinergi dengan Pemda DIY terkait option PKB, optimalisasi pemeriksaan dan penagihan pajak daerah serta penggalian potensi dalam pendaftaran wajib pajak baru secara intensif. 14. Kajian terkait dengan potensi PAD untuk peningkatan kemandirian APBD akan kami lakukan. 15. Langkah-langkah menuju kemandirian APBD dilakukan melalui optimalisasi pemungutan pajak dan distribusi serta pengembangan objek pajak baru. 16. Saran agar pembangunan RSUD sesuai regulasi yang berlaku, tepat guna, efektif, dan efisien kami sependapat. 17. Terhadap saran evaluasi perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2023 yang menetapkan PPJT listrik 8% menjadi 10% perlu dikaji lebih lanjut. 14. Terhadap saran pemerataan lokasi pengembangan kebudayaan di Kabupaten Sleman kami sependapat. 19. Terhadap usulan musola di Stadion Maguwarjo disediakan pada setiap lantai per tribun kami sependapat. 20. Saat ini sedang dilakukan penyesuaian terkait pemotongan TKD.